Shalom, welcome once again to our program this morning. Shalom saudara sekalian, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program kami pagi hari ini. Today is a Thursday. Dan hari ini hari Kamis. So tonight we have a meeting at 7 p.m. Dan malam hari ini kita ada ibadah jam 7.30 malam. Don't forget to join me. Dan jangan lupa yaitu kami punya saudara sekalian untuk bergabung bersama kami semua. It's a fantastic message that we're going to share about, so I would love you to join me. Dan firman-Nya itu luar biasa dan kami yaitu sangat ingin yaitu saudara bersama bergabung dalam ibadah kami. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. We ask your blessing to be upon your people. Ya Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk belas kasih-Mu dan juga berkat-Mu, dan biarlah Engkau sendiri memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Let healing, let deliverance take place in their life, that they may see your goodness and your mercy. Dan biarlah kesembuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat yaitu kebaikan dan belas kasih-Mu dalam kehidupan mereka semuanya. We also pray for understanding to come upon them, Lord, right now. Dan kami mohon biarlah pengertian turun di atas setiap pendengar dan pemirsa pada saat ini. We pray your anointing to be upon your servants, and every word that proceed out of our mouth, may it only be of you, Lord. Dan biarlah Tuhan Kau urapi hamba-hamba-Mu, dan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan daripada Engkau saja. May your Holy Spirit take control. In Jesus' name we pray. Amen. Dan biar Roh Kudus yang mengambil alih segala sesuatunya, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Praise the Lord. So this morning we are talk about the battlefield. Dan pada hari ini saya akan bicara mengenai yaitu medan peperangan. So where do you think is the greatest battle of all? Dan yaitu apa pendapat saudara, di manakah terjadinya yaitu medan peperangan tersebut? Our greatest battlefield will be in our minds. Dan yaitu medan peperangan yang terhebat terjadi dalam kehidupan manusia adalah dalam pikiran kita. So that's it. So let us look in Colossians chapter 3 verse 1. Kita lihat ayatnya dalam Kolose 3 ayat 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amen. So I believe when you remember, look back at your life again and see when you meet Jesus, when you meet Jesus, the Lord of your life. Dan yaitu waktu saya mengingat kembali, yaitu pertama kali yaitu saudara membuat Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Probably at the time you were so grateful and joyful. Dan saudara, pada saat itu kami semua percaya saudara sangat yaitu bersyukur dan sangat bergembira. And many of them have expressed to me, the things that go inside of them is so much that they can't even express out. Dan seringkali banyak orang mengatakan kepada kita yaitu begitu banyak yaitu perasaan di dalam kehidupan atau hati mereka sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata mereka. But you just know that something happened. Tapi saudara itu tahu ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara. So what happened was your new resurrected life in Christ is now birth in you. Dan saudara sekarang tahu pasti bahwa kebangkitan hidup baru saudara itu sudah terjadi di dalam kehidupan saudara. And you are aware of how you watch yourself, how you talk, how you walk, how you think. Dan itu yang membuat saudara yaitu memperhatikan diri saudara lebih dekat lagi, dan saudara berhati-hati yaitu bagaimana saudara berpikir, berbicara, dan maupun bagaimana saudara menjalani kehidupan ini. And since this new thing that is going on in our life, all we wanted to do was just to live for Jesus. Dan yaitu kita tahu ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, dan apa yang kita ingin lakukan pada saat itu hanyalah untuk menjalani kehidupan ini untuk Yesus saja. All you wanted to do is just live the new resurrection life. Karena apa yang saudara mau yaitu dengan menjalani kebangkitan dan hidup yang baru di dalam kehidupan saudara. And that's what most of the people experience when they are born again. Dan itu kebanyakan apa yang setiap orang maksudnya pada umumnya garis besarnya waktu mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. But they don't realize that Satan doesn't want us to be serious about living this new life.
Tetapi yaitu mereka tidak menyadari bahwa setan atau iblis pun tidak ingin kita serius menjalani kehidupan baru ini. And so he targets our mind for failure. Dan setan selalu yaitu menargetkan pikiran kita untuk kegagalan dalam kehidupan kita. Because before we were born again, we were blinded from him not to know the truth. Karena yaitu sebelum kita lahir, baru sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita semua dibutakan oleh setan dari kebenaran akan firman Tuhan atau akan Allah. So let me give you the scripture in 2 Corinthians chapter 4 and 4a. Dikatakan ditulis dalam 2 Korintus 4 ayat 4a. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Dikatakan itu. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini adalah setan itu sendiri. So, but now that we have been repented of our sins, Tetapi sekarang yaitu setelah kita bertobat akan seluruh dosa-dosa kita and receive Jesus as our Lord, dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. we become born again. Dan itu yang dikatakan bahwa kita yaitu lahir baru atau dilahirkan kembali. Just like the song, John Newton wrote, Amazing Grace. Sama itu sebuah lagu yang dituliskan oleh John Newton yaitu mengenai himnanya yaitu Amazing Grace. Saya rasa nggak asing bagi saudara. I was once lost but now am found. I Yaitu was blind but now I see. dikatakan yaitu dulu aku hilang dan buta tercela, tapi olehnya sekarang aku disembuhkan atau aku bisa melihat. So you must keep on holding on to Christ so that the enemy cannot defeat you now because we are in Christ. Jadi penting sekali yaitu untuk kita pegang erat Yesus Kristus supaya musuh tidak dapat mengalahkan kita karena kita memegang erat atau kita di dalam Yesus Kristus. Because the enemy always try to deceive us into defeat. Karena gimana juga musuh itu selalu yaitu menyerang kita untuk mengalahkan kita. And we have seen, many people who have allowed people who have ruined their life by what they allowed into their minds. Dan kita banyak juga melihat yaitu bagaimana orang-orang telah dihancurkan oleh apa? Yaitu karena mereka mengizinkan yaitu hal-hal yang negatif atau apa yang iblis masukkan di dalam pikiran mereka. That is why, the song I said to you earlier on, when you first got born again, you just want to live for Jesus. You are so excited, something happening inside of you. Yaitu karena dari sebab itu sebelumnya dikatakan yaitu kita ingat kembali waktu pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita sangat itu bersukacita dan kita hanya mau hidup untuk Yesus Kristus dan kita tahu ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. But maybe you have allowed certain things to come into your mind, and then that's how Satan gets you to focus on that mind and try to defeat you. Tetapi itu dalam perjalanan iman kita yaitu kita sendiri mengizinkan apa yang iblis taruh di dalam pikiran kita dan itu bagaimana iblis mencoba untuk mengalahkan kita. And so Satan knows where to focus on. He wants to focus on your mind. Yaitu jadi sekali lagi setan tahu yaitu dia harus berfokus kemana, yaitu berfokus kepada pikiran kita. So that's why I said earlier, that is where the battlefield for our life is fought. Jadi itu yang seperti saya katakan, itu disinilah ya atau di pikiran kita adalah medan peperangan, yaitu untuk kita semuanya, untuk dimana kita perjuangkan. And that is why our fellowship with the Lord must not be slackened. Dari sebab itu penting, saudara, janganlah kita mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan kita. Let me show you another scripture in 2 Corinthians 11 and verse 3. Saya kasih lihat lagi dalam 2 Korintus 11 ayat ketiga. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Itu tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. So you see, so we must judge everything by God's word. Jadi saudara, kita harus menilai segala sesuatunya yaitu dengan firman Tuhan. Amen. Not by our ambition or not by the media or popular culture. Yaitu janganlah menilai itu semua dengan ambisi kita atau ukuran kita sendiri atau dengan media atau dengan budaya pop pada zaman ini. So our eyes and our ears are the windows or the gateway to the soul. Yaitu karena kita harus tahu mata dan telinga kita
adalah pintu gerbang menuju kepada jiwa kita. And so are windows of our soul. And so the soul is made up of three parts. Jadi dikatakan pintu gerbang daripada jiwa kita. Jiwa kita itu terbagi 3 bagian, Our mind, our will, our emotion. yaitu pikiran kita, kemauan kita, dan emosi kita. So what we put inside is so important. Jadi apa yang kita taruh di dalam pikiran kita atau di dalam jiwa kita itu penting sekali. So if we don't read the Word of God or we don't spend time in prayer, Dan jika kita tidak cukup yaitu membaca firman Tuhan atau memberi waktu kita cukup di dalam doa atau ibadah kita pribadi, we set ourselves up for failure. jadi artinya kita membawa diri kita sendiri menuju kepada kegagalan. Because we cannot discern the will of God in our lives. Karena apa? Karena kita tidak akan dapat memahami itu apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. But when we place God's Word as the number one authority or the priority in our lives, Tetapi yaitu ketika kita menempatkan firman Tuhan sebagai prioritas utama atau yang paling tinggi dalam kehidupan kita. in Ephesians chapter 4 verse 14 says, Oke, kita lihat ayatnya, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 14 itu dikatakan, then we will no longer be like children, forever changing our minds about what we believe, because someone has told us something different, or has cleverly lied to us, and make the lie sound like the truth. Itu dari terjemahan yang lainnya saya akan terjemahkan, yaitu sehingga kita bukan lagi anak-anak, yaitu dikatakan selamanya mengubah pikiran kita tentang apa yang kita percayai, karena seorang telah memberitahu kita sesuatu yang berbeda, yang diombang-ambingkan. Oleh sebab itu saudara terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, di LAI-nya, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan. Wow, what a strong word it is, huh? So Yeah. therefore we got to fill our thoughts with heavenly realities. Dari sebab itu penting, oleh karena itu kita harus mengisi selalu pikiran kita dengan realitas surgawi. And not be distracted or not allow distraction of the natural realm. Dan bukan dengan yaitu terganggu atau teralihkan oleh gangguan-gangguan yang di sekeliling kita semuanya. So when our thoughts begin to become like God's thoughts, Dan ketika pikiran kita yaitu kita memiliki atau seperti pikiran Tuhan atau Tuhan Yesus, we will have victory or be victorious dan apa yang terjadi, kita akan menang and have the freedom to reign. dan memiliki kebebasan untuk berkuasa. We must remember the Bible is like a map, a compass. Jadi kita harus ingat firman Tuhan atau Alkitab bagi kita semua adalah sebuah peta atau sebuah kompas God's instructional book for our lives. dan sebuah buku petunjuk yaitu untuk kehidupan kita setiap harinya. So when we don't know the will of God for our lives, Jadi kalau kita tidak tahu apa itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, life could be frustrating. akhirnya hidup itu menjadi membuat saudara frustrasi. We feel that we miss the mark. Kita merasa kita udah kehilangan sasaran, atau dengan kata lain, kita nggak tahu arahan tujuan dalam kehidupan kita. Because we know that God has something better for us. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki sesuatu jauh lebih baik bagi kita semuanya. Amen. So only when we have made a determination to have a relationship with God and His Word. Jadi itu semua sampai yaitu kita membuat sebuah keputusan untuk memiliki yaitu hubungan yang erat dengan Tuhan kita dan firman-Nya. So we will find the secret to success. Dan waktu kita melakukan itu, saudara, disitulah kita akan menemukan rahasia kesuksesan dalam kehidupan kita. Amen. Yesterday we talked about Joshua chapter 1 and verse 9. Kemarin baru saja kita bicara mengenai Yosua 1, yaitu pasal 1 ayat 9. So today we are going to look at chapter 1 and verse 8. Dan hari ini kita akan lihat Yosua 1 ayat 8. This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amin. Ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Wow.
You know, in the book of James, Di dalam kitab Yakobus, let's see. Give me a second. I'm finding that scripture for you. Okay, I think James chapter 2, and we want to look at sorry. Where is it that is written? Okay, yeah. Okay, chapter 1, sorry. It says here in James 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Amen. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. So verse 23 simply says that the man is not looking, but we jump, okay? Verse 25. Kita loncat lagi ke ayat 25. But he who looks into the perfect law of the liberty and continues in it, and is not forgetful hearer, but a doer of the word, this one will be blessed in what he does. Dikatakan 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amen. So, not just meditate day and night, but observe to do according to all that is written. Jadi bukan hanya merenungkan saja, tetapi dikatakan yaitu meneliti dan bertekun untuk melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Then you will make your way prosperous. Prosperous means in every aspect of your life. Sehingga itu yaitu dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung di dalam bahasa Inggrisnya yaitu berkemakmuran. Apa yang di sini berkemakmuran yaitu saudara berhasil di dalam setiap bagian dalam kehidupan saudara. And then you will have good success. Good success in the things that you do. Dan yaitu dan setelah itu dikatakan yaitu engkau akan beruntung, artinya sukses di dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. So you must remember this, to sow the seed of God's word into your mind. Amin. Jadi ini sangat penting sekali ya saudara, untuk kita selalu yaitu menabur firman Tuhan di dalam pikir atau ke dalam pikiran kita dan juga ke dalam hati kita. So we need to train our minds and heart with God's instructional words. Jadi artinya apa saudara, kita harus melatih yaitu pikiran kita sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan firman Tuhan. And so when we begin to wage war against the enemy, we will overcome in our mind because we have the word of God. Ya, hanya dengan berlaku demikian saudara, yaitu saudara bisa memenangkan perperangan saudara terhadap iblis. Karena apa? Yaitu saudara sudah memiliki firman Tuhan di dalam pikiran dan hati saudara. So the more God's word is contained in you and become flesh and blood in you, jadi yaitu bertambah banyak ya firman saudara di dalam hati dan pikiran saudara, dan firman itu akhirnya menjadi yaitu daging dan tubuh di dalam saudara. Now you begin to be having the character of Christ developing in you. Dan akhirnya yaitu saudara memiliki karakter Kristus yaitu di dalam kehidupan saudara. Amen. You are an overcomer. Dan pada akhirnya karena saudara memiliki karakter Kristus, sudah pasti saudara menjadi seorang pemenang. And you shine for Jesus. Dan saudara akan menjadi terang bagi Yesus. And you can win the lost into the kingdom of God. Dan saudara bisa memenangkan yaitu jiwa-jiwa hilang yang lainnya masuk dalam kerajaan Tuhan. Amen. So for yourself, working out your salvation is so important. Jadi untuk bagi diri saudara sendiri, untuk mempekerjakan keselamatan yang saudara terima dari Tuhan itu penting sekali. So remember, don't compromise the word of God. Jadi ingat sekali lagi, janganlah kita kompromikan firman Tuhan.
So we have come to the end of our meeting. So I would love you to do some declaration today. Dan ini adalah kesudahannya, ada beberapa deklarasi yaitu yang saudara dan saya bisa lakukan. Lord, give me the wisdom to understand your word. Dan Tuhan berikan saya yaitu hikmat akan firman-Mu. So according to your word is a lamp to my feet. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku And a light to my path. dan terang bagi jalanku. May your word be tied around the tablets of my heart. Biarlah firman-Mu terikat di dalam lubuk-lubuk hatiku. It is more precious than gold or silver. Karena firman-Mu lebih berharga daripada emas maupun perak. So that my character will be more like you. Sehingga karakter saya lebih lagi serupa seperti Kristus. So that our words may become spirit and life. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut saya adalah roh dan kehidupan. I believe Saya percaya I'm more than an overcomer. yaitu saya lebih dari pemenang di dalam Yesus. And I will shine for Jesus Dan saya akan menjadi terang bagi Yesus. Amen. in a dark world. Di dalam dunia yang gelap ini. Amen. Amen. So I pray that this long and fantastic declaration is being declared and typed out. Yaitu ini adalah sebuah deklarasi yang panjang, tapi dalam Tuhan tidak ada yang terlalu panjang. Amen. Dan saudara bisa deklarasikan berkali-kali dan saudara bisa ketikkan di komentar box sehingga dunia boleh tahu yaitu siapa Tuhan kita. Amen. Remember, I'll see you tomorrow again, Dan ingat yaitu kita jumpa lagi sampai hari esok 10:30 a.m. yaitu jam 10.30 pagi. Pray that you are blessed Dan saya berdoa saudara sekalian semua diberkati oleh Tuhan and be in good health. dan selalu di dalam yaitu kesehatan yang baik di dalam Tuhan. May the Lord watch over you. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menjaga saudara, menyertai saudara dan selalu melindungi saudara. Remember, Jesus loves you Ingat selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara. and we love you too. Dan kita semua mengasihi saudara. Bye-bye for now. Sampai jumpa lagi esok pagi jam 10.30 saudara.